Nah, yang sering saya sampaikan, cara bermain SEO itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Kita pertama kali membuat suatu keyword. Jadi yang pertama kali itu adalah kita membuat suatu aspek yang bernama keyword. Nah, kalau keywordnya sudah benar, insya Allah ke atasnya juga benar. Yang saya sering sampaikan, keyword ini adalah pondasi. Dimana kalau pondasinya sudah kokoh, pondasinya sudah benar, saat kita membangun suatu bangunan untuk setelah pondasinya itu enak, jadi rapih, jadi terstruktur dari A sampai B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sampai Z. Seperti itu contohnya. Ya, jadi saran saya sebelum kita membuat suatu website, suatu postingan, biar postingan tersebut muncul di halaman Google, alangkah baiknya kita harus memahami fundamental dan juga teknikal perihal keywordnya. Nah, keywordnya ini sangat luas ya, tapi harus difahami dulu Bapak Ibu semuanya. Pertama kali kita terjun ke dalam website atau kita terjun ke dalam suatu SEO ya, saya sarankan pertama kali adalah kita membuat keyword panjang atau keyword long tail dengan minimal banget itu 6 sampai 7 kata itu minimal banget. Kenapa seperti itu? Karena SEO itu pertama kali dibuat dengan keyword long tail. Jadi kalau nanti keywordnya sudah dipotong-potong ya, itu nanti insya Allah bisa tetap saat dipotong-potong masih bisa mendapatkan traffic biar muncul di halaman satu Google. Jadi usahakan kepada Bapak Ibu semuanya, harus difahami dulu nih ya. Ini fundamental secara singkat dulu aja ya. Harus difahami dulu, usahakan banget keyword pertama kali kita bikin, jangan keyword pendek. Keyword pendek itu apa Mas? Contohnya, nih saya kasih contoh ya. Misalkan dia produknya umroh ya, umroh. Keyword pendeknya misalkan paket umroh di Jakarta. Kan cuma 4 kata. Nah, kalau menggunakan 4 kata keyword tersebut, kalau misalkan mau langsung mendapatkan traffic, ya Google Ads, ngiklan Ads gitu. Beda hal kalau SEO. SEO ini dia organik, di mana yang saya sering sampaikan, organik ini butuh waktu, butuh maintenance, dan butuh usaha kita. Jadi yang saya bilang, minimal banget mungkin di 2 atau 3 bulan atau 4 bulan baru kita bisa mendapatkan traffic, ya gitu. Yang sering saya sampaikan juga, cara bermain keyword yang benar dan efektif, usahakan pertama kali kita bikin keyword, keyword long tail sebutannya, keyword long tail, di mana di keyword long tail itu ada beberapa aspek. Keyword utama, keyword produk, keyword akhiran, dan keyword wilayah. 3 aspek itu harus difahami dulu. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan secara ringkas dan padat ya, cara memahami keyword, cara fundamental keyword, dan juga technical keyword gitu. Oke, jadi untuk di pertemuan hari ini saya melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan kemarin kan kita sudah membuat beberapa keyword ya, beberapa kategori keyword, maaf, beberapa keyword. Contohnya kemarin itu ada 4 keyword ya, 4 sampai 5 keyword. Nah, jadi 4 sampai 5 keyword itu nanti yang akan saya masukkan ke dalam WSP, lalu nanti akan muncul di Google. Balik lagi, sehabis kita membuat suatu keyword itu muncul di website, ada langkahnya, langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah berikutnya adalah kita mendaftarkan website kita itu biar muncul ke halaman Google. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mendaftarkan keyword-keyword yang sudah kita masukkan ke dalam website, biarin terdaftar juga oleh Google. Jadi ada beberapa struktur lagi ya yang saya bilang, nggak bisa kita habis posting ke dalam suatu website, entah itu kita bikin artikel, bikin apa itu sebutannya kan, karena di dalam website kan beda-beda. Kalau WordPress biasanya artikel, kalau WSP biasanya postingan sebutannya. Nah, kebetulan ini kita makainya WSP, jadinya saya bilangnya postingan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu semuanya udah punya 4 keyword, dan 4 keyword tersebut dimasukkan ke dalam postingan ke WSP ini. Jadi ada 4 postingan dalam satu website WSP. Nah, sehabis kita masukkan postingan berbentuk keywordnya itu, di mana di postingan tersebut ada keyword, ada fotonya, gambarnya, ada juga deskripsinya, ada juga tag keyword, meta deskripsi, dan juga WhatsApp-nya seperti itu. Nah, kalau sudah kita masukkan, lalu kita tambah struktur-struktur lainnya, itu tidak akan muncul di Google. Jadi ada beberapa langkahnya yang saya bilang terstruktur. SEO ini sangat-sangat terstruktur. Gimana hasilnya kita pengen bagus ya, udah kita gunakan aja teknik saya, insya Allah nanti sedikit bermanfaat. Jadi ada langkah-langkahnya. Pertama, kita bikin suatu postingan atau keyword lah sebutannya, biarin enak Bapak Ibu semuanya, takutnya bingung postingannya. Kita bikin 4 keyword, lalu kita masukkan 4 keyword tersebut ke dalam WSP kita atau ke dalam website WSP kita dengan 4 keyword tersebut.
Kalau sudah kita masukkan 4 keyword tersebut, barulah nanti kita daftarkan dulu ya, kita daftarkan website kita, website WSP kita ke dalam Google ya. Biarin terdaftar, biarin sebutannya biarin dikaitkan antara website kita sama si Google. Kalau sudah kita daftarkan website kita, website WSP kita ke dalam Google, barulah langkah berikutnya kita mendaftarkan keyword-keyword atau keyword postingan tersebut biar muncul di halaman Google seperti itu. Oke, langsung aja ya, saya praktekin ya. Bentar, saya share screen ya. Mana share screen-nya? Share screen, oke. Ini ya yang saya bilang kenapa saya praktisi MetaS juga, karena kan saya juga udah mengajarkan beberapa MetaS di titik terang ini, dan kelasnya itu setiap siang ya Bapak Ibu semuanya. Nah, contohnya yang saya bilang tadi, kita akan belajar bareng-bareng caranya gimana biar postingan tersebut atau keyword yang sudah kita bikin di pertemuan sebelumnya itu muncul di dalam website WSP kita. Lalu sehabis itu gimana caranya mendaftarkan website kita agar muncul ke dalam Google gitu. Jadi pertama kita daftarkan dulu nih website kita. Contohnya ini. Jadi website saya ini pertama saya daftarkan dulu ke dalam Google, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kalau websitenya sudah terdaftar, barulah kita bisa melanjutkan struktur yang selanjutnya adalah mendaftarkan keyword-keyword postingan. Ini sebutannya postingan ya, nih kayak jual gulai kambing, jual mobil katana, jasa tukang bangunan, jual beli barang. Nah, poin plusnya di dalam WSP ini, kenapa saya bilang poin plus ya, karena setiap website beda-beda ya. Poin plusnya di dalam WSP ini, kita bisa memasukkan beberapa produk di dalam satu WSP ini. Beda hal kalau misalkan Bapak Ibu semuanya biasanya menggunakan WordPress ataupun biasanya lagi itu misalkan blog ya, itu biasanya satu WordPress itu mungkin satu postingan, di mana satu postingan itu cuma hanya satu produk aja. Nah, kalau di WSP ini banyak produk bisa dimasukkan ke dalam website WSP ini. Itu poin plusnya. Dan juga tambahan poin plus di dalam WSP ini, kenapa saya bilang tambahan poin plus, kita bisa langsung men-SEO-kan, jadi keyword-keyword yang sudah kita bikin ini bisa langsung muncul di halaman satu Google pastinya, seperti itu. Nih, ini adalah keyword-keyword yang sudah saya buat di kemarin hari, ya, lalu saya posting ke dalam WSP, lalu nanti hasil dari keyword-keyword tersebut akan muncul di halaman Google, contohnya jual gulai kepala kambing, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jual mobil Katana GX 1993, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jasa tukang bangunan renovasi dan konstruksi, itu yang ketiga. Jadi beberapa produk ini bisa muncul di halaman Google secara bersamaan dan pastinya bisa bersaing dengan para kompetitor-kompetitor website lainnya, seperti itu. Nah, poin plusnya kalau misalkan menggunakan WSP ini sangat banyak ya. Jadi yang paling penting kita tahu teknikalnya, tahu cara penggunaannya, insya Allah bisa berjalan dengan lancar karena beberapa orang yang udah menjadi salah satu dia udah menggunakan WSP itu hasilnya juga udah ada. Yang saya bilang website ini organik, jadi nggak bisa langsung satset gitu. Satu hari bikin langsung dapat leads, langsung dapat traffic enggak. Website ini organik, dia butuh waktu, butuh maintenance dan butuh usaha kita sendiri. Oke, saya mulai ya. Nah, di semua website itu pasti ada namanya admin panel, itu pasti, nggak mungkin nggak ada. Jadi pasti ada. Nah, seperti biasa ya, login dulu. Ini adalah tampilan admin panel, di mana di admin panel ini kita bisa mengisi beberapa aspek ya. Apa aja itu aspeknya? Kita ke master data. Nah, di master data ini ada beberapa pilihan menu ya, atau aspek lah sebutannya kan. Yang pertama ada kategori, yang kedua atas header, yang nggak saya sebutin itu nggak usah dipraktekin. Jadi yang saya sebutin aja itu boleh dipraktekin ya. Yang pertama ada menu, yang kedua atas header, yang ketiga bawah header, yang keempat full page, yang kelima produk, yang keenam atas konten, yang ketujuh link per page, yang kedelapan body per page, dan yang kesembilan meta per page. Jadi beberapa menu aspek di dalam settingan atau panel WSP ini tidak saya sebutkan, itu tidak usah dipelajarin dan dipraktekin ya. Jadi cukup yang saya sebutkan. Lalu yang saya jelaskan itu yang dipraktekin karena beberapa kayak widget ini kurang efektif, kayak ini widget ini kita cuma menambah tampilan biar kelihatan bagus saja gitu, biar kelihatan rapi website kita.
Jadi beberapa aspek yang tidak saya jelaskan, tidak saya sebutkan, itu nggak usah dipraktekin dan nggak usah dipelajarin. Jadi cukup paham, cukup tahu dah, langsung jalankan. Yang paling penting di dalam USP ini sebenarnya cuma 4. Apa aja? Saya sambil tulis di notepad biar enak untuk Bapak Ibu semuanya. 4 aspek atau menu yang terpenting untuk dipelajari di dalam website WSP. Website WSP atau sebutannya Web SEO Praktis. Apa aja itu? Yang pertama produk ya. Pertama produk. Produk produk itu apa? Mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Produk itu adalah di mana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita mempunyai keyword. Nah, keywordnya ini gimana caranya biar muncul di website kita. Kan setiap website beda-beda. Kalau di WSP ini cukup ke produk, lalu di produk inilah kita bisa menambahkan keyword-keyword yang sudah kita bikin, biarin muncul di dalam website kita. Balik lagi, keywordnya itu nanti di dalam satu struktur keyword, bercabang lagi. Apa aja itu bercabang? Ada deskripsinya, ada gambarnya, lalu nanti ada meta deskripsinya, dan ada WhatsApp-nya ya. Langsung aja saya contohkan ya. Nih, contoh ini, jual gulai kepala kambing di Parung Bogor. Nah, ini adalah keywordnya ya, atau utamanya, atau intinya, atau pondasinya. Lalu nanti di dalam keyword ini, yang pertama ada gambarnya nih, bisa dilihat ini gambarnya. Lalu yang kedua ada deskripsinya. Ya, ini yang kedua deskripsinya nih, deskripsi. Lalu yang ketiga ada meta deskripsinya. Meta deskripsi ngeceknya di mana? Nih, saya contohkan meta deskripsi itu munculnya di mana. Misalkan Bapak Ibu semuanya mencari produk dengan produk contohnya ya, contohnya misalkan tas. Harga tas branded di Bekasi contohnya. Nah, bisa dilihat di share screen-nya masing-masing. Meta deskripsi itu muncul di bawah keyword ya. Jadi yang biru-biru ini adalah keywordnya atau utamanya ya. Nah, yang bawah sini kayak tas branded Tory Burch RP 1,3 tas kamera DSLR ini adalah meta deskripsinya. Di mana meta deskripsi itu maksimalnya 160 karakter. Tetapi kalau dia lebih dari 160 karakter, nanti menjadinya titik-titik-titik nih. Bisa dilihat ya di sesi saya, nih titik-titik-titik. Jadi ini ada RP lalu titik-titik-titik. Nah, berarti dia ini untuk meta deskripsinya lebih dari 160 karakter. Untuk meta deskripsinya, alangkah bagus dan baiknya itu dibuat aja dengan mentoknya 160 karakter atau maksimal karakternya 160 karakter. Kenapa? Biar pas tuh, seperti ini tuh. Box RP satu sekian. Nih, contoh lagi nih yang kedua. Tas branded RP satu sekian sampai satu terjual. Jadi biar tidak lebih, tidak kurang. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut ya. Di dalam keyword ini ada beberapa cabang lagi, gambar, deskripsi, meta deskripsi, lalu ada WhatsApp-nya nih, yang paling penting WhatsApp-nya. Seperti itu. Oke, jadi yang sudah harus dipahami di dalam SP ini cukup beberapa aspek aja yang dipelajarin dan dipraktekin ya. Yang pertama adalah produk, di mana produk ini bercabang ya, bercabang, bercabang. Ada isi keyword, lalu isi deskripsi, deskripsi wajib. Karena kalau tidak kita isi deskripsinya, ini nanti nggak ada nih kayak kayak gini nih, kayak cocok untuk segala jenis acara, tips tips menikmati dan juga nih keunggulan ini nggak ada. Ini sebutannya deskripsi ya, Bapak Ibu semuanya. Isi deskripsi, isi meta deskripsi, lalu isi WhatsApp. Nah, lalu yang kedua, di dalam admin panel ini, yang kedua, yang paling penting adalah yang namanya atas konten ya. Atas konten. Atas konten itu apa? Biar mendobrak lagi hasil SEO kita. Mungkin saya akan mengajarkannya secara bertahap aja, biarin tidak lupa, biarin Bapak Ibu semuanya bisa memahami suatu aspek dengan detail dan juga jelas dari A sampai Z gitu. Yang kedua. Lalu yang ketiga ada yang namanya body per page. Body per page. Lalu yang keempat ada yang namanya link per page. Nah, jadi di dalam menu ya menu fitur WSP ini banyak ya sebenarnya kayak ada bawah header, atas header, full page, LPP nih layer LPU layer per URL ini banyak ya. Cuman kalau saya biasanya cukup 4 aspek ini aja. Yang pertama posting produk atau produk sebetulnya. Lalu yang kedua atas konten. Lalu yang ketiga body per page.
Dan yang keempat adalah link per page, di mana empat aspek ini dipelajarin dan difahami dan dipraktekin nanti insya Allah ada. Balik lagi, website ini organik, dia butuh waktu, nggak bisa instan. Kalau mau instan, pakai ads saja itu instan. Jadi ini dia butuh waktu yang minimal banget mungkin 3-4 bulan, baru bisa mendapatkan traffic. Oke, kemarin saya udah bikin, sebentar ya. Saya lupa keywordnya, mungkin saya ulang aja ya. Trukino. Kemarin keywordnya saya hapus ya. Trukino. Sekarang. Harga, dealer, showroom, harga lagi, 4 aja lah. Trukino. Trukino, dealer, Trukino, showroom, Trukino, harga, Trukino. Kemarin saya udah bikin ya beberapa keyword, cuman di notepad saya kehapus, jadi mungkin ini saya singkat aja. Jadi yang pelajaran hari ini yang masalah perihal keyword mungkin bisa ditonton di rekaman kemarin ya, karena kemarin di notepadnya kehapus. Jadi mohon maaf saya sebelumnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini saya bikin singkat dulu aja ya. Nah, dan harus difahami dulu, kalau kita membuat keyword jangan sampai duplikat. Contohnya duplikat itu apa? Rekaman kemarin ada linknya Mas, ada. Jadi bisa ditonton aja di YouTube Rehan Bahon, itu ada ya rekamannya. Mungkin nanti akan saya share ya untuk rekamannya kemarin. Jadi bisa ditonton aja. Nah, dan harus diperhatikan dulu keywordnya itu jangan sampai duplikat. Duplikat itu gimana contohnya Mas? Nah, misalkan bisa dilihat nih, harga mobil truk Hino terbaru di Banjarmasin Utara. Kalau kita sudah ada, kalau saya sudah memposting atau sudah membuat keyword yang dengan nama keywordnya itu harga mobil Hino truk terbaru di Banjarmasin. Nah, usahakan untuk keyword yang lainnya jangan sama. Pokoknya jangan ada yang duplikat keywordnya gitu. Oh, terbaru ya harga. Nah, harga truk Hino termurah. Nah, intinya jangan, kan kemarin saya masukin di daerah Banjarmasin tuh ya. Banjarmasin berarti sekarang saya mau dimasukinya daerah Balikpapan ya, Balikpapan. Kecamatan yang ada di Balikpapan. Ini aja nih, Balikpapan Timur. Ini kelihatan ya, tuh Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, sampai Balikpapan Selatan dan juga Balikpapan Kota. Berarti harga mobil truk Hino terbaru di Balikpapan Kota. Mungkin ini nggak bakal saya jelasin ya, jadi bisa ditonton aja di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah mengajarkan teknik fundamental dan juga teknikal perihal kita meriset keyword ya. Jadi yang pertama itu adalah kita meriset keyword, di mana kalau sudah kita benar meriset keywordnya, nanti insya Allah ada hasilnya. Jadi kita ini kayak kerja itu nggak sia-sia ya, dari A sampai Z, dari A-nya aja udah benar, nanti untuk struktur berikutnya kayak B, C, D, E, F, G-nya dan seterusnya itu benar, hasilnya ada. Di Balikpapan. Jadi yang untuk ini nggak bakal saya jelaskan, bisa ditonton aja di rekaman sebelumnya. Mungkin nanti akan saya share ya untuk perihal rekaman sebelumnya. Terima kasih. Di Balikpapan Barat, di Balikpapan Utara. Balikpapan Utara, udah cukup segini aja. Nah, 4 ya. Nah, harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota, dealer truk Hino terlengkap di Balikpapan Timur, showroom truk Hino terdekat di Balikpapan Barat, harga truk Hino termurah di Balikpapan Utara. Yang sudah saya sampaikan, minimal banget kita harus bisa membuatnya itu 6 kata kunci. Jadi 6 kata keyword. Kenapa 6 kata? Harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota. Ini kan 7 kata. Nah, kalau misalkan kita cuma menggunakan 3 kata atau 4 kata, itu sulit banget kita bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di website. Balik lagi, kalau mau kita bersaing cuma ada 4 kata atau 3 kata, itu bersaingnya iklan pakai Google Ads ataupun lain-lainnya. Nah, kalau SEO ini diawali dari pertama kali 6 sampai 7 kata,
kata kunci keyword. Jadi yang saya bilang nih harga satu, truk 2, Hino 3, terbaru 4, di 5, Balikpapan 6, kota 7 ya. Jadi kita 7. Nah, tapi ini saya copy, ini saya kasih secara ringkas saja ya. Seharusnya di pertemuan sebelumnya udah saya jelaskan. Ini di copy. Harga truk Hino terbaru di Balikpapan kota. Nah, misalkan ini kita cek nih. Nah, cara mengecek kompetitor-kompetitor gimana? Ini di copy aja. Jadi keywordnya kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Google. Ini kan ada 7 kata. Ya, kalau sudah masuk kita lihat alatnya berapa. Nih, 32.000. Kenapa kita fungsi alat itu apa, Mas? Fungsi alat ini adalah melihat secara keseluruhan orang yang mencari kata kunci tersebut. Nah, ini contohnya. Harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota. Jadi, ada sebanyak 32.200 orang yang mencari kata kuncinya itu pokoknya sebanyak 32.300 orang mencari kata kunci dengan kata kunci harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota. Ya. Nah, jadi saran saya untuk total pencarian di alatnya ini sekitar untuk total pencarian di alatnya ini usahakan paling maksimal banget itu bagusnya 40.000 sampai 50.000. Kenapa seperti itu? Biar kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya gitu ya. Nih ya, pertama total pencariannya 32.300 ya, berarti gini, biarin enak. Total pencarian 32.300. Lalu yang kedua, dealer truk Hino terlengkap di Balikpapan Timur. Saya taruh di sini, taruhnya di atasnya aja, di atas Google gitu ya. Jadi kita kayak mencari pencarian kata kunci aja gitu. Seperti biasa. Nih, kalau sudah kita cek alatnya berapa? 11.400. Nah, semakin kecil, kita lebih enak bersaingnya. Jadi kita setidaknya bisa langsung ke halaman satu dan mungkin ranking satu, 2, 3, bahkan 5 mentoknya gitu. Jadi semakin kecil semakin bagus, tapi jangan kecil-kecil banget. Total pencarian berapa nih? 11.400. Showroom truk Hino terdekat di Balikpapan Barat. Kita lihat alatnya berapa, total pencariannya berapa? 23.600. Bagus nih berarti. Jadi kita bisa bersaing langsung menyaingi para kompetitor lainnya. Bisa langsung muncul ke halaman satu, mungkin ranking satu, dua, bahkan pun 5. Total pencarian 23.600. Yang keempat, murah. Nah, dan jangan kalau kita mengetik suatu keyword, jangan sampai direvisi oleh Google. Gimana contoh direvisinya? Nih, saya back ya. Nih, ini mungkin maksud Anda adalah harga truk Hino murah di Balikpapan Utara. Nah, kalau ada merah-merah seperti ini, berarti namanya sedang direvisi oleh Google. Berarti saya menggunakan keyword yang ini nanti nih. Harga mobil truk Hino murah di Balikpapan Utara nih. Berarti termurahnya saya ganti jadi murah. Kenapa? Jangan sampai keyword kita itu direvisi oleh Google. Nah, berarti nih saya klik aja nih ya. Dia tertarik, nggak usah. Alatnya berapa nih? 35.900. 35.900. Total pencarian. Nah, seperti ini ya. Jadi usahakan maksimal banget mungkin 50.000. Tetapi yang saya bilang diawali dengan keyword panjang. Kalau keywordnya sudah panjang, nanti dipotong-potong. Tapi jangan takut, masih muncul di halaman satu Google. Contohnya, saya contohin. Ini proyekan saya nih ya. Kandang ayam, kandang ayam. Ini ya. Nih, bisa dilihat ya. Contoh Depok nih ya. Kontraktor kandang ayam close house terpercaya di Depok. Saya paste di sini. Kenapa ini mulu, Mas? Karena ini proyekan saya masih Bang Rehan. Nih ya. Nih, page one ya. Dengan kontraktor kandang ayam close house terpercaya di Depok. 8 kata kunci. Nomor satu, halaman satu nomor satu Google. Dengan total pencariannya 5.400. Tetapi saat saya potong-potong keywordnya, potong perkatanya, dia masih muncul di Google ya. Terpercaya saya hapus.
Karena kan nggak mungkin orang bakal ngetik suatu keyword itu dengan panjang atau sebetulnya keyword long tail itu jarang orang mengetik. Tapi kita pertama kali bikin keyword usahakan keyword long tail. Tapi saat sudah muncul keyword long tailnya di halaman Google lalu kita potong-potong, dia masih muncul juga di Google ya. Tadi ini terpercaya saya hapus ya, saya cek dulu alat ini berapa. 5.420 dengan kata kuncinya kontraktor kandang ayam close house terpercaya di Depok ya. Lalu terpercaya saya hapus, saya enter. Masih muncul halaman 1 nomor 2. Saya cek alatnya berapa. Tuh, nambah ya. Yang tadinya 5.400 sekian, dengan ada kata kunci lengkap, ada terpercayanya, lalu terpercaya saya potong, sekarang jadi 11.800 nih ya, 11.800. Nah, ini orang jarang mengetik kata kunci sepanjang ini. Coba, mungkin saya potong lagi apa nih, kalau saya mungkin ya. Walaupun ini nama produk, cuma saya potong aja. Semoga aja masih muncul. Masih muncul ya. Kontraktor kandang ayam di Depok tuh 5 kata kunci dan orang biasanya mengetikkan kata kunci cuma sebanyak ini. Kontraktor kandang ayam di Depok. Dia nanti akan ketemu website saya carousel dengan halaman 1 ranking 1. Kita lihat alatnya berapa. 97.500, bayangin. 97.500. Jadi saran saya usahakan keywordnya dibuat long tail dulu, tapi nanti dipotongnya bertahap, dipotong dari paling akhiran. Jadi keyword akhiran dipotong, kalau sudah muncul baru nanti dipotong lagi entah itu keyword awalan atau produknya kan kadang dia panjang kayak ini produknya kandang ayam plus sauce, nah itu ntar dipotong pelan-pelan seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya, cuman orang mengetikkan kata kuncinya kontraktor kandang ayam di Depok ya, cuma 4 kata kunci. Kontraktor kandang ayam di Depok 5 ya, 5 kata kunci. Dia akan menemukan website saya halaman 1 ranking 1 dengan total pencariannya 97.500 tuh. Kenapa saya bilang kita diawali dengan keyword panjang atau keyword long tail, tetapi keyword long tailnya saat masuk di halaman 1 Google, dia nanti saat dipotong dia akan masuk juga. Makanya saya bilang keyword itu adalah pondasi, di mana kalau pondasinya benar, nanti untuk kita membuat suatu setelah pondasi itu muncul juga entah itu yang pondasi nih, pondasi awal, lalu kita kasih A, B, C, D dan seterusnya itu nanti masih muncul di halaman Google ya. Oke, ini saya kelas-kelas dulu ya karena udah nggak pakai ya. Nah, ini harga kita back to topic ya. Harga truk Hino murah di Balikpapan nih. Dengan total kata kuncinya 35.000. Nanti ini dipotong tuh pelan-pelan dari murahnya. Ini kan belum saya bikin nih ya. Jadi murahnya ini saya potong. Nah, nanti seharusnya ini masih muncul website saya. Dikarenakan ini belum saya posting, jadi hari ini baru saya posting ya keywordnya. Nanti ini bakal muncul nih harga truk Hino di Balikpapan. Oke, lanjut ya, lanjut back to topic ya. Gimana caranya 4 keyword tersebut muncul atau biarin kita masukkan dulu ke dalam website seperti itu. Seperti biasa, kita ke panel MS-nya dulu nih, panel MS WSP kita ya, website WSP kita. Lalu kita ke produk. Jadi ada di master data, habis kita ke master data, kita scroll aja ke bawah sampai ke produk. Lalu di sini ada beberapa pilihan lagi nih, ada produk, Excel, import CSV, dan juga import gambar. Kita masukkan yang produk nih, produk yang pertama. Nah, di sini ada kategori. Jangan lupa kategorinya itu, sebelum kita membuat produk, dibuat dulu kategorinya. Dikarenakan saya sudah membuat kategorinya kemarin, ya, kemarin itu saya buat apa ya, mobil truk nih. Cara buat kategori gimana Mas? Nih, jadi di sini ini kategori nggak usah dipelajarin ya, cukup langsung dipraktekin aja, insya Allah langsung paham kok. Ini kategori ya. Lalu input kategori, lalu dipilih aja atau diketik aja kategorinya mau nyapa. Dan untuk kategori ini dibuat general. Contohnya apa general? Luas itu ya, jadi secara luas ya. Contohnya, misalkan produknya padu, produknya susu etawa, produknya eh, herbal obat. Nah, berarti kategorinya dibuat herbal. Jadi satu kategori bisa bercabang banyak produk ya. Kenapa saya bilang kategori cukup satu tapi dia luas? Biarin setidaknya kita tidak membuat kategorinya itu banyak. Nih contoh bisa dilihat di carousel ya, carousel saya nih. Nah, ini kategorinya dikit tuh. Ada air minum, aksesoris mobil, tapi di dalam kategori ini dia luas tuh. Ada toko velg, ada spesialis jok gitu. Jadi kita buat satu kategori, tapi di dalam satu kategori ini bercabang, produknya banyak gitu. Tapi masih sinkron produknya dengan kategori tersebut gitu. Dan kategori itu muncul di sebelah kiri sini tuh ya. Ada air minum, aksesoris mobil, aluminium, apotik dan lain-lainnya tuh banyak.
Ini kan kategorinya udah banyak karena saya sama Bang Rian juga sering postingnya di sini jadi cukup banyak tuh. Oke, lanjut ya. Kategori misalkan contohnya apa nih? Kategorinya misalkan kan ini kan postingan atau produk saya kan mobil truk Hino, berarti misalkan mobil truk gitu. Dikarenakan saya sudah bikin, jadi contoh aja ya, mobil truk. Dan untuk yang lain-lainnya jangan pernah diisi, dikosongin aja, langsung disubmit, disubmit. Nanti akan muncul di sini kategorinya. Nih di sini nanti muncul ya, mobil truk nih, yang kemarin saya bikin, ya mobil truk. Lalu kalau kategori sudah terbuat atau sudah terbikin, barulah langkah berikutnya kita tinggal membuat postingan produk aja. Ini produk plus produk ya atau tambahkan produk dengan keyword yang sudah kita bikin tadi, tambahkan produk. Nah, kita pilih kategorinya terlebih dahulu. Kategorinya tadi mobil truk. Mana nih? Mobil truk. Mobil truk. Nah, ini mobil truk ya. Nah, di dalam plus produk ini atau inputan produk ada beberapa aspek yang perlu kita isi. Yang pertama adalah nama produk, di mana nama produk ini adalah keyword utama atau fondasi utamanya ini nama produk. Lalu yang kedua ada gambar, upload gambar. Yang sudah sering saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, untuk ukuran gambar atau size gambar di dalam website WSP ini ada apa ya? Ada aturannya. Kalau mau hasilnya bagus atau website hasilnya bagus, maksimal ukuran gambarnya ini ukuran maksimal ya, maksimal ukuran gambarnya ini 500, minimal 400. Jadi kalau misalkan pengen ukuran gambarnya 450 kali 450 boleh. Terus lagi 470 kali 470 boleh. Terus lagi misalkan 500 kali 500 boleh. Terus lagi misalkan 400 kali 400 boleh. Tetapi misalkan, Mas saya pengen ukuran gambarnya 600 kali 700 jangan. Mas saya misalkan pengen lagi gambarnya itu dengan ukuran 700 kali 700 jangan. Jadi ada batas maksimalnya. Dengan ukuran maksimalnya itu 500 kali 500. Pokoknya mentok 500, minimal 400 seperti itu ya. Jadi misalkan ukuran gambarnya 500 kali 470 boleh, sah saja gitu. Tapi ada yang saya bilang di USP ini ada aturan sendiri ya. Aturan ini sebenarnya dibuat oleh para teknisi sendiri. Kenapa? Karena kalau untuk ukuran gambar, yang pertama membuat lambat website kita itu yang pertama. Yang kedua, si Google lebih lambat merayapinya gitu. Jadi usahakan untuk ukuran gambar ini dibuat aja maksimal 500, minimal 400. Jadi maksimal 500, minimal 400. Lalu yang berikutnya ada deskripsi. Nah, di mana deskripsi ini muncul ini contoh ya, ini saya klik nih keywordnya. Nah, deskripsi itu muncul di sini tuh. Ini adalah deskripsi ya, dan juga nanti ada WhatsApp-nya tuh. Seperti ini adalah deskripsi. Lalu yang berikutnya ada tag keyword, meta keyword, dan meta deskripsi. Lalu yang berikutnya ada konten Google, dan juga nama judul, dan juga nomor WhatsApp, dan juga teks WhatsApp-nya, atau wording WhatsApp-nya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya langsung saya praktekin keburu siang. Contoh yang ini nih, yang pertama, harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota. Ini saya copy, saya taruh di ini. Karena nama produk ini adalah keywordnya ya, keywordnya cuma sebutnya nama produk. Cuma nanti nama produk inilah yang bakal muncul di Google atau keyword inilah nanti yang bakal muncul di Google nih. Harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota. Lalu saya masukkan gambarnya. Contoh ini ya. Ini ukuran gambarnya sudah saya kecilkan ya tuh. Jadi jangan lupa untuk ukuran gambarnya dikecilkan dulu ya. Kilobyte juga berapa? Nah, kilobyte di bawah 100 kilobyte. Nah, untuk deskripsi, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, kita bisa pakai ChatGPT. Kita pakai AI aja sekarang. AI ini kita buka ChatGPT. Jadi pertama keywordnya di copy dulu, ini keywordnya di copy. Kita tinggal perintahkan aja, buatkan saya artikel SEO yang menarik untuk produk saya. Petik, petik lagi. Ntar. Jadi nanti dengan artikel harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota nanti sudah dibuatkan beberapa artikel yang bagusnya tuh, ada ini tuh. Deskripsinya, mengapa, kenapa harus pilih truk Hino, harga truk Hino tuh, kesimpulan dan lain-lain. Oke. Kalau sudah ini di copy ya, copy sampai sini. Sampai sini aja nih. Kesimpulannya nggak usah diambil ya, karena terlalu jiplak banget pakai ChatGPT, jadi cukup sampai sini aja. Oke, kita copy. Kita taruh di WSP nih, kita taruh di deskripsinya. Ini ya tuh.
Kalau sudah kita besarkan. Kenapa kita besarkan? Biar kita edit. Setidaknya nanti tampilannya bagus nih. Kalau yang ada garis-garis ini dihapus garis-garisnya. Jadi kita edit beberapa ya. Contoh dari ini garisnya kita hapus, lalu kita hapus lagi. Dan ada 3 aspek yang perlu diisi di dalam deskripsinya. Apa aja? Yang pertama SEO WA, yang kedua SEO deny, dan yang ketiga SEO baca. 3 aspek ini apa aja sih? Nanti kalau sudah terposting bisa kelihatan hasilnya. Langsung aja ya, saya tambahkan ya. SEO WA adalah WhatsApp dan SEO deny adalah keyword yang didirect kembali ke dalam deskripsinya. Lalu yang keempat SEO baca, atau kita ngasih beberapa produk kita lagi berbentuk artikel singkat. Jadi SEO WA, SEO deny, dan SEO baca. Dan cukup 3 aspek ini aja. Jangan lupa di dalam mengisi deskripsinya harus ada 3 aspek. SEO WA, SEO deny, dan juga SEO baca. Oke, sudah ya seperti ini. Oh ya, sama ini ya. Yang harga Trukino ini dikasih heading 1 ya. Ini pertama di blok heading 2. Nah, yang ini kita blok dulu. Jadi headline ini sebetulnya headline ya. Headline ini kita blok, kita kasih heading 2 dan kita bold biar tebal dia. Nah, seperti ini. Ini kayak ibaratkan jadi tampilannya rapi gitu. Jadi orang saat memasuki website kita, dia kayak ngebaca itu enak. Jadi wah nih website bagus nih, hasilnya bagus nih gitu. Jadi kita buat deskripsinya semenarik mungkin dan sebagus mungkin biar terlihat proper gitu. Jadi terlihat profesional seperti itu. Oke, sudah ya. Ini jangan lupa di bold dan dikasih heading 2. Oke, lalu yang berikutnya meta keyword, kalau saya biasanya disamakan aja dengan nama produk, disamain aja nih, harga Trukino disamakan. Nah, lalu yang berikutnya ada meta deskripsi. Yang sudah saya jelaskan, kalau bingung, kita bisa menggunakan ChatGPT. Kita tinggal perintah aja. Buatkan saya meta des 160 karakter, strong hook, gitu contohnya, strong hook. Nah, ini dia lagi dibuatkan tuh. Cari harga Trukino terbaru di Balikpapan Kota, dapatkan pilihan terbaik, mesin tangguh, hemat BBM, dan siap dongkrak bisa Anda sekarang juga. Ini saya copy ya, saya copy. Saya taruh di meta deskripsinya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya konten Google. Konten Google tinggal diketik aja, SEO deny. Lalu yang berikutnya ada cek jika ditampilkan di halaman home. Jadi yang tidak saya sebutkan itu nggak usah diisi ya. Pokoknya saya sebutkan aja itu diisi ya. Jadi cek jika ditampilkan di halaman home ini centang aja. Nah untuk nama judul ini nama judul produk kita Trukino. Mobil Trukino ya. Mobil Trukino lah. Trukino aja. Kalau saya bisa nama judul disesuaikan aja dengan nama kategori. Nah untuk nomor WhatsApp-nya ini berapa nomor WhatsApp-nya? Sebentar. Nomor WhatsApp ini menggunakan nomor Bang Rehan. Mana nih mobil truk ini? Mobil truk, mobil ini. Dan jangan lupa untuk nomor WhatsApp-nya nolnya diganti jadi 62. Ya, ini dia. 62, ini saya copy, saya klik. Wah, Rehan Baon. 62 jadi nolnya diganti 62 ya, jadi 6289571156 nolnya 4 kali gitu. Jadi ini cuma nomor WhatsApp aja ya gitu. Lalu untuk teks WhatsApp-nya seperti biasa, teks WhatsApp itu adalah saat ini diklik ya, nanti otomatis akan dimasukkan ke tampilan WhatsApp. Nah, di tampilan WhatsApp inilah ada teksnya nih. Halo admin, mohon info lebih lanjut mengenai harga mobil Trukinonya gitu contohnya. Jadi misalkan, halo admin, mohon info detail mengenai Trukinonya. Nah, jadi teks WhatsApp ini adalah wording WhatsApp ya, di mana orang kalau dengan klik website kita, lalu diklik WhatsApp-nya, dia tidak perlu lagi mengetik-ketiknya. Gitu. Jadi sudah dibuatkan dari kita sendiri gitu. Halo admin, mohon info detail mengenai Trukinonya, mengenai Trukinonya. Kalau sudah, tinggal di-submit. Jadi beberapa aspek yang tidak saya sebutkan itu nggak usah dipraktekin dan nggak usah dicontohkan ya. Jadi cukup aspek yang saya jelaskan aja, diperhatikan dan langsung dipraktekin. Kalau sudah submit. Nah, ini sudah muncul nih postingan yang pertama. Dengan produk atau kata kunci harga Trukino terbaru di Balikpapan Kota. Nah, lalu kita kembali ke website kita ke beranda. Nah, ini sudah muncul nih ya. Tadi kan di deskripsi ada 3 aspek, SEO
WA, SEO deny, dan juga SEO baca. Aja itu kita buka di bawah, karena kan saya naruhnya di paling bawah deskripsi nih. SEO-nya adalah link WhatsApp ya, berbentuk button WhatsApp yang muncul di deskripsi kita. Lalu SEO deny adalah kata kunci atau nama produk atau keyword yang didirect kembali ke dalam deskripsi kita. Lalu saya baca adalah kita ngasih artikel artikel postingan kita juga atau artikel produk kita juga yang muncul secara singkat di dalam deskripsi kita nih. Baca juga klinik penyakit itu terbaik di Keranji Barat. Ini kalau diklik masih muncul ke website kita juga atau website saya juga nih. Masih sama tuh carousel.biz.id masih sama ya. Oke, jadi ini adalah salah satu memposting postingan menggunakan website WSP. Jadi cukup ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Rekaman kemarin ada ya, rekaman kemarin ada Pak. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin hari ini kita belajar singkat aja cara memposting, di mana postingannya muncul di website WSP kita. Biarin mungkin besok, pertemuan besok, kita akan mendaftarkan website kita ini ke Google, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan mendaftarkan link postingan atau link-link keyword yang sudah kita bikin biar muncul di Google. Dan juga nanti saya akan menambahkan cara membuat atas konten. Bagaimana orang bisa tahu website kita bila mereka belum tahu produk kita? Jadi seperti ini ya, Kak ya. Jadi misalkan website ini nih, carousel.biz.id. Ini kita copy aja. Ini cara melihat site kita sendiri ya. Kita copy. Kita buka di tab baru atau halaman baru. Kita ketik aja saya titik dua. Terus pakai titik dua gitu ya. Lalu kita paste https titik dua slash dua kali carousel.biz.id slash lagi. Nah, ini adalah total set ya dengan sebanyak 660 total pencarian chat atau keyword yang sudah terdaftar nih. Bener apa nih keyword ya? Nih, jadi total set ini ada sebanyak 660 dengan nama website itu carousel.biz.id. Jadi ini berbagai macam produk ya, berbagai macam produk yang saya cemplungkan ke dalam satu website yaitu bernama carousel.biz.id. Seperti itu. Yang sudah terdaftar di Google gitu. Lebih tepatnya yang sudah terdaftar di Google. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini banyak peserta baru ternyata ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa mungkin cukup? Kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya di besok. Jadi postingan ini nanti akan lebih tepatnya website ini dulu akan saya daftarkan kepada Google. Kalau sudah saya daftarkan ke Google, barulah nanti langkah berikutnya keywordnya nih atau produknya nih akan saya daftarkan juga ke dalam Google. Seperti itu. Jadi kita belajar step by step aja, pelan-pelan, biar lebih paham dan dimengerti untuk Bapak Ibu semuanya. Cara mendapat cuan dari web kita. Yaitu Kak, jadi Kakak sering-sering aja rajin posting, inspeksi. Jadi sebutannya posting aja ya, kan karena setiap website berbeda. Jadi di OSP ini diposting produk, ya kan habis diposting produk inspeksi. Yang saya bilang satu hari mungkin 10 postingan, 15 postingan, lalu diinspeksi rutin-rutin aja Kak, rutin gitu. Sebutannya di maintenance website kita sendiri. Rutin aja, rutin terus menerus gitu. Baru nanti suatu saat pasti mendapatkan hasil. Itu yang saya bilang ini butuh waktu ya, website ini butuh waktu, nggak bisa instan ya. Kalau mau instan ada solusinya, ngiklan, entah itu di Meta Ads ataupun Google Ads. Nah itu ngiklan solusinya, win-win solusinya. Kalau mau dapat, kalau dapat list banyak mas, saya mau dapat list banyak nih, ngiklan solusinya gitu. Yang saya bilang website ini organik, dia butuh waktu ya, butuh waktu. Tetapi gimana caranya kita bisa menggunakan waktu tersebut biar ada hasil ya. Jadi kita posting aja rutin satu hari mungkin 10, 15, 20 rutin-rutin aja, rutin gitu. Baru nanti mungkin di bulan ketiga baru bisa mendapatkan hasil. Mas Abdul, kalau mau posting di WSP, langkah awal apa apa Mas ke TTK selain buat akun daftar? Kalau Mas Abdul, kalau mau posting di WSP, langkah awal apa Mas ke TTK selain buat akun, daftar panel,
Oke, yang pertama, ini saya secara singkat aja ya. Nih, saya tulis nih. Takutnya nih peserta ada yang belum punya WSP ya, takutnya ya. Soalnya ada juga nih yang baru-baru nih saya lihat nih. Yang pertama, yang pastinya kita harus mempunyai WSP, itu yang pertama. Mempunyai website bernama WSP atau Web SEO Practice. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, langkah yang kedua tadi di obrolan, nih, sabar satu-satu ya Bapak ya, yang naik satu-satu dulu. Dari Pak ini dulu daftarin. Kalau daftar, nanti otomatis saat kita membuat WSP atau saat kita membuat website WSP, secara otomatis sudah didaftarkan. Nanti kita dikasih, nanti kita bisa memilih nama website kita tuh maunya apa. Nanti ditunggu, biasanya aktif itu kurang lebih 2 sampai 3 hari baru aktif websitenya. Baru nanti kalau sudah aktif, dapat panelnya. Panelnya itu nanti masing-masing gitu. Jadi kita dapat gimana cara buka panelnya atau admin panelnya. Nanti kita dikasih username-nya dan juga password-nya seperti itu. Yang pertama, mempunyai website OSG. Lalu yang kedua, yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada beberapa aspek, cukup 4 aspek aja yang harus dipelajari. Ini aspeknya kembali ke yang atas ini nih, 4 aspek ini, 4 aspek. 4 aspek saat website WSP aktif. Nah, kalau website WSP aktif, kita tinggal login, nanti username dan juga passwordnya dikasih, kita tinggal login, kita tinggal udah gunakan aja posting produk, bikin artis konten, inspeksi, GC ya, oh ini ketinggalan. Dua, Google Console. Google Console itu apa, Mas? Nih, saya contohkan buka aja ya, Google Console. Google Console itu adalah melihat atau mendaftarkan keyword-keyword produk kita. Yang pastinya website kita dulu kita daftarkan kepada Google. Barulah langkah berikutnya kita mendaftarkan produk-produk kita kepada Google nih. Bisa dilihat untuk website carousel.biz ini total kliknya ada 1143. Ya, jadi ini total penelusuran web ya, gitu. Total klik penelusuran web. Jadi yang pertama kita daftarkan dulu website kita ke sini, biar nanti ininya muncul. Nih, kalau sudah muncul, barulah nanti kita mendaftarkan produk atau lebih tepatnya keyword-keyword yang sudah kita bikin tadi, biar terdaftar ke Google, lalu nanti dimunculkan oleh Google ke Google tersebut gitu. Iklan produk kita atau iklan web kita. Iklan apa dulu nih Kak? Kalau misalkan kakaknya pengen iklan produk, ya udah, jadi pakainya Meta Ads. Kalau iklan web, ya udah berarti kakak pakainya Google Ads seperti itu. Jadi beda perempatan ya Kak, gitu. Kalau iklan web bagusnya pakai Google Ads, kalau iklan produk bagusnya pakai Meta Ads. Gitu. Berapa biaya pas recommended untuk kita nawarin ngiklanin produk orang lain di web kita dengan target Google Page? Sebenarnya nggak usah ngiklan ya. Jadi nggak usah dikasih harga, harga kita taruh aja di deskripsi. Deskripsi postingan kita ya, saya kan sebutnya postingan ya. Deskripsi postingan kita. Lalu kita nggak usah pakai ngiklan ya, karena WSP ini udah powerful, powerful bisa langsung ke halaman satu Google asal tekniknya benar, asal fondasinya benar atau keywordnya benar gitu. Jadi yang saya bilang kita nggak usah ngiklan, kita gunakan step-step dan teknik yang saya ajarkan aja nanti. Kita pelan-pelan belajarnya pelan-pelan. Berapa biaya pas recommended? Jadi bapaknya tinggal beli aja WSP ya, tinggal beli aja WSP. Nanti pilih nama domainnya bebas, nama domainnya terserah dari bapak. Misalkan bapaknya produknya apa nih? Misalkan herbal, berarti https herbal.biz.id seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya bisa tonton di saya aja gitu. Nanti akan saya ajarkan teknik-teknik by stepnya yang pastinya bisa mendapatkan traffic. Balik lagi, traffic ini butuh waktu yang nggak bisa instan. Posting terus berarti posting produk orang semua karena kita belum punya produk, atau kalau kita punya produk satu, apakah produk itu diposting setiap hari? Oke, pertanyaan bagus. Contoh kakaknya punya satu, satu postingan produk nih. Nggak usah, kakak punya satu produk ya. Contohnya produknya misalkan gantungan kunci nih ya, gantungan kunci ya. Nah, berarti kakak bikin semua keyword yang ada di dalam Google ke satu satu postingan produk itu. Nah, kalau lagi misalkan kan dari kami juga ada nih join reseller Daymilk ya, Daymilk. Nah, kalau kakaknya bergabung menjadi salah satu reseller Daymilk kami, itu kakak bisa menjual produk dengan Daymilknya. Nah, Daymilk itu adalah susu kambing etawa ya, susu bubuk ya. Jadi nanti day milknya kakak posting ya, di mana postingannya itu kakak bikin semua Jabodetabek, semua Jawa Barat, semua Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya dan semua Indonesia kakak posting aja dengan produk day milk. Nah,
nanti itu bisa mendapatkan hasil mungkin di bulan kedua, bulan ketiga gitu. Jadi rutin-rutin aja. Setidaknya kita bisa mendapatkan traffic seperti itu. Inspeksi artinya apa? Inspeksi adalah kita mendaftarkan keyword kita ke dalam Google. Jadi contohnya ini keyword ini nih, harga truk Hino terbaru di Balikpapan Kota ini nanti bakal muncul di halaman Google nih. Ini kalau saya copy, ini kan belum saya inspeksi nih. Ini kalau saya paste di sini, nah nanti bakal muncul di sini nih website saya. Jadi website saya bakal muncul di halaman Google nih, namanya inspeksi Google Search Console atau inspeksi lah sebutannya. Orang macam-macam sebutannya, ada Google Search Console, ada GSC, ada inspeksi gitu. Nanti keyword ini yang bakal muncul di Google nih, yang bakal bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya di dalam website seperti itu. Mungkin cukup Bapak Ibu semuanya karena sudah jam 11 ya. Karena nanti siang saya ada kelas lagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga ilmu sedikit saya yang saya berikan ini sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Siap, makasih Kak. Jangan lupa kami juga menyediakan reseller Daimilk ya dengan harga 100.000 dapat 4 box. Nah, kalau kakaknya nggak ada produk, bingung produknya apa, bisa langsung aja bergabung menjadi reseller Daimil kami itu dapat 4 box dan bisa dijual kembali. Banyak teknik cara menjualnya, bisa menggunakan website, bisa menggunakan iklan, bisa menggunakan canvassing ya. Jadi dan menjadi reseller Daimil kami itu bisa mendapatkan berbagai macam kelas varian ya, kelasnya juga cukup banyak ya. Oke, mungkin cukup kalau Oke, nah untuk info lebih lanjut bisa chat saya aja dulu nih 01. Nah, jadi karena ini kan peserta banyak yang baru ya, jadi bisa bergabung menjadi reseller dari kami di mana kalau Bapak Ibunya gabung resmi menjadi reseller dari kami yang pastinya dapat dengan harga 100.000 dapat 4 box dan dapat berbagai macam kelas ya, kelasnya banyak ya. Nah, tapi nanti yang tadi kakak bilang, Mas saya kan nggak ada produk. Nah, gabung aja sekarang dan dapatkan resmi ya, bergabung menjadi resmi reseller dari kami itu bisa menjual kembali susunya, bisa menggunakan website, bisa menggunakan iklan ataupun canvassing gitu. Siap, makasih ya Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Yuk, yang mau bergabung menjadi reseller dari kami langsung ya kontak saya di nomornya tuh udah saya kirim. Makasih. Siap. Betul ini Pak Awaludin. Makasih Bapak Ibu semuanya. Izin pamit.